Hai sahabat Mas Jai, kita ketemu lagi nih di Lebaran hari kedua. Hari ini Mas Jai dan keluarga bersilaturahmi di kampung halaman Mas Jai ya. Dan tentu silaturahmi ini dilakukan supaya mendapatkan manfaat, tidak saja bagi kesehatan jiwa atau mental, tapi juga secara keagamaan. Nah, silahkan simak, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe supaya dapat ilmu dan informasi apa sih sebenarnya manfaat silaturahmi sesuai agama Islam ya, sehingga tahun depan mungkin yang tahun ini belum sempat silaturahmi bisa direncanakan mengunjungi saudara, kerabat, handai tolan, sehingga mendapatkan manfaatnya. Nah, tentu secara agama Islam, silaturahmi bisa saja membuat bahagia, sejahtera, terhindar dari stres dan kecemasan. Kenapa demikian? Satu, tentu silaturahmi bisa membuat semua orang menjadi lebih dekat dengan penciptanya. Nah, kalian tentu percaya bahwa apa yang diperbuat oleh seseorang ke sesamanya juga berarti melakukan hal yang serupa kepada penciptanya. Manfaat silaturahmi bagi seseorang tidak hanya menyambung ikatan dengan sesama manusia, tapi juga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita bersilaturahmi, ya hablum minannas, ya berhubungan baik dengan sesama manusia, tapi juga berhubungan baik dengan Allah. Kenapa? Karena kita memenuhi anjurannya bahwa silaturahmi ini memang harus dilakukan, apalagi di suasana hari Lebaran ya, menyambut Ramadan itu penting ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan makhluk hingga apabila Dia selesai dari mereka, rahim berdiri seraya berkata, ini adalah kedudukan orang yang berlindung kepadamu dari memutuskan. Dia berfirman, benar apakah engkau ridho jika aku menyambung orang yang menyambung engkau dan memutuskan orang yang memutuskan engkau? Ia menjawab, iya. Dan dia berfirman, itulah untukmu. Artinya, perlu kita menjalin silaturahmi. Dengan menjalin silaturahmi, kita tidak membiarkan hubungan itu putus. Artinya kita juga tidak memutus hubungan kita dengan Allah, karena masih bisa menjaga silaturahmi dengan manusia. Selain itu, silaturahmi juga bisa membuat gembira bagi sanak saudara. Silaturahmi merupakan suatu langkah terpuji, karena hal ini membawa manfaat, bisa membuat gembira sanak saudara ketemu, bercerita, bersendau-gurau, berbincang-bincang, ya. Apalagi saling berbagi oleh-oleh, berbagi kue Lebaran, ya, berbagi kebahagiaan, ya. Tidak hanya kita sudah bertemu sekian lama tidak bisa bertemu, tapi juga bisa berbagi sesuatu. Apalagi bagi anak-anak ya, di suasana Lebaran pasti ada THR, ada ampau, ada uang yang bisa untuk jajan ya, pasti senang sekali. Nah, Syekh Soleh yang juga merupakan mutasyar PCNU Brebes mengatakan bahwa sesungguhnya amal yang paling utama adalah membuat gembira orang mukmin. Makanya ketika hari Lebaran ya, walaupun sehari-harinya nggak ada kue, nggak ada hiasan, nggak ada bunga, nggak ada makanan enak, di hari Lebaran ini sengaja diadakan. Sebenarnya untuk apa ya? Untuk membuat gembira tamu kita,
memuliakan tamu kita. Walaupun nggak ada pun diada-adakan. Yang sehari-hari hanya makan tahu, tempe, sambal. Ini ada daging, ada ayam, ya, ada buah. Ya, makanan yang nggak biasa disiapin pun akhirnya disiapkan untuk siapa? Tamu. Makanya ketika ditawarkan untuk makan, ya walaupun sedikit harus diupayakan, karena itu membuat bahagia juga tuan rumah yang kita kunjungi. Nah, kemudian manfaat lain dari silaturahmi ini dalam agama Islam juga bisa membantu memperluas rezeki. Manfaat silaturahmi yang sangat berguna bagi kehidupan adalah dilapangkannya rezeki yang lebih luas. Hal ini tentu dikarenakan silaturahmi dapat membantu meningkatkan keharmonisan antara anggota keluarga besar, saudara, hingga teman lama. Dengan saling bertemu, kita bisa saling membantu serta menolong satu sama lain, yang berarti kita juga saling berbagi rezeki. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan diperpanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. HR Bukhari Muslim. Nah, ini jelas sekali bahwa dalam agama Islam mengajarkan pentingnya menjalin silaturahmi. Dan tentu di situ akan lebih afdol jika ada saling berbagi, ya walaupun hanya kue lebaran, ya, uang THR, atau menyediakan makanan yang berbeda dengan sehari-hari, ya, ikan, ada daging, ada buah, ya, cukup lengkap menunya. Apalagi kue-kue lebarannya. Sebenarnya ini dalam rangka apa? Jika orang mencicipi, orang bisa duduk menikmati, sama saja berbagi rezeki. Apalagi jika di hari lebaran ini kita menyempatkan untuk sedekah, untuk memberikan sesuatu yang mungkin di hari-hari biasa kita merasa berat, tapi di hari lebaran ini ketika kita ketemu dengan saudara dekat kita dan mereka kebetulan mungkin kurang mampu, dengan berbagi maka sama saja kita berbagi rezeki. Nah, manfaat lainnya silaturahmi ini tentu dapat dijauhi dari api neraka. Syekh Soleh juga menyebutkan bahwa manfaat silaturahmi adalah menjadikan iblis laknatullah menjadi sulit untuk menggoda manusia. Dengan demikian manusia akan terhindar dari api neraka. Manfaat silaturahmi ini juga telah dijanjikan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, engkau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahmi. HR Bukhari dan Muslim. Jelas sekali bahwa dengan kita menjalin silaturahmi, tentu kita juga bisa menjauhi dari api neraka. Ya, kita melakukan hal kebaikan dan tentu sudah dicatat oleh malaikat. Setelah kita berpuasa, sholat id, menunaikan zakat fitrah, dan dilengkapi dengan merayakannya dengan memperbanyak silaturahmi. Tentu ini akan bisa membuat kita bisa terhindar dari api neraka. Kemudian manfaat berikutnya adalah bentuk iman kepada Allah. Manfaat silaturahmi juga tidak hanya sekedar untuk membantu memperluas rezeki, terhindar dari api neraka, hingga mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Silaturahmi merupakan tanda-tanda seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi makhluk mulia di hadapannya. Menyambung silaturahmi dengan orang yang telah memutuskan tali silaturahmi merupakan akhlak terpuji yang sangat disukai oleh Allah. Sehingga ketika kita di hari lebaran bersilaturahmi, sama saja kita beriman kepada Allah. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali bahwa Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian saya tunjukkan perilaku akhlak termulia di dunia dan di akhirat? Maafkan orang yang pernah menganiayamu, sambung silaturahmi orang yang memutuskanmu, dan berikan sesuatu kepada orang yang telah melarang pemberian untukmu.
Sedangkan seseorang yang suka memutus tali silaturahmi maka dianggap sebagai perusak kehidupan. Jelas bahwa tentu kita memang sulit memaafkan orang lain, tapi harus diupayakan. Kadang kita berusaha untuk memutus silaturahmi, tapi paling tidak kita berusaha untuk menemui. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam salah satu surat Al-Quran berikut ini. Allah SWT berfirman, "Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan tali silaturahmi atau kekeluargaan?" Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Karena menyambung tali silaturahmi merupakan salah satu hal yang diperintahkan oleh Allah SWT, maka dengan menjalin silaturahmi juga merupakan salah satu cara meningkatkan akhlak yang terpuji. Maka ketika kita punya anak-anak yang masih kecil, ini adalah kesempatan mengajarkan ke anak-anak untuk ke saudara-saudara yang lebih tua diperkenalkan. Kalau sudah dikunjungi, ya anak-anak yang dikunjungi itu harusnya juga disuruh, diajak, dibimbing untuk berkunjung ke keluarganya yang mengunjunginya. Jadi tali silaturahminya nggak putus. Lah ini terkadang aneh. Ya, sudah dikunjungi sama anak-anaknya, tidak menyuruh anaknya mengunjungi ulang. Nah, ini yang kadang-kadang akhirnya putus ketika orang tuanya sudah meninggal. Tali silaturahminya jadi putus. Kenapa? Ya, anak-anaknya nggak berkepentingan lagi, nggak kenal lagi dengan saudara. Nah, manfaat lainnya adalah menambah pahala setelah meninggal. Manfaat silaturahmi yang selanjutnya tentu menambah pahala ketika kita sudah meninggal. Syekh Soleh pun menyatakan bahwa dengan kita melakukan silaturahmi, sanak kerabat akan mengingat budi baik kita ketika hidup dan selalu mengingat momen persahabatan. Dengan demikian, saat meninggal pun kita akan diberi kiriman doa oleh orang-orang yang mengenal kita. Tentu ketika kita menjalin silaturahmi, sama saja menjalin hal perilaku baik. Dan kalau kita lebih banyak mengenal orang dari sisi kebaikan kita, orang itu juga akan mendoakan kita. Apalagi kalau kita juga bisa berbagi rezeki, bisa saling berbagi kebahagiaan, maka mereka juga akan melakukan hal yang sama. Ya, dengan diberikan THR uang, mereka akan mendoakan supaya rezeki kita bertambah lancar, sehingga mungkin di tahun depan bisa ngasih yang lebih banyak. Nah, jadi jangan pelit, jangan berusaha untuk sayang uangnya. Ya walaupun kecil, ketika kita memberikan ke orang lain, pasti Allah akan membalasnya yang jauh lebih besar, ngasih rezeki yang lebih banyak. Ya, kalau kita lihat sayang bisa untuk belanja, tapi sebenarnya itu juga bentuk berbagi kebahagiaan. Ya, di tengah orang-orang yang kita kasih ini bisa mendoakan kita,